perlu nggak gitu loh. Kalau hustle culture mungkin gue akan cerita sedikit aja tentang kapan gue hustle, kapan gue enggak. Eh, jadi waktu muda tuh, back then gue nggak hustle, early stage of my life gue nggak hustle, gue cuma apa ya, belajar, kerja pulang main, kerja pulang main, kerja pulang main, enjoying life. Nah di saat itu akan terjadi namanya itu ya enjoy aja ya sih, nggak masalah sih sebenarnya, enjoy aja kayak gitu-gitu, nggak ada salahnya juga kok. Kerja pulang main, kerja pulang main, it's your life, you make decision what you wanna be. Di saat kita itu berasa ada alarm untuk grow, di saat kita berasa stuck lah. Mungkin kalau ada yang belum nonton video gue tentang merasa stuck, boleh dinonton dulu. Nah di saat kita merasa stuck itu kita akan berusaha untuk hustle. Hustle itu diperlukan atau tidak. Hustle itu kalau lu udah merasa stuck secara apa nih, secara finansial misalnya, secara finansial ya udah pasti harus. Kita nggak bisa expect kita punya employer untuk bayar kita lebih. Kalau gue punya pendapat itu, I will find my own money gitu loh. Dengan cara apa ya, entah freelance kayak atau apa kayak, utilize kita punya waktu dengan baik ya, karena sama-sama everybody got 24 hours, 24 jam yang sama, tergantung kita kan niatnya seperti apa gitu loh. Nah ini balik lagi ke goalnya masing-masing sih sebenarnya. Kalau dulu gue tuh early stage of my life selalu kan apa ya, money oriented lah ya, karena kan ya nggak punya duit gimana, ya kerja for what, for money of course. Gue ada waktu senggang, gue akan side hustles. Nah ini kemarin gue juga ada start cerita tentang staff gue itu, dia hustle, dua actually staff dia hustle. Ada 3 staff gue yang part, 4 bahkan, some of them ya. Jadi ceritanya itu adalah, yang satu itu kerja komputer, sampai pulang ke rumah dia kerja komputer lagi, yang satu lagi kerja fisik, physical job ya, badan gerak. Terus dia pulang tidur pagi, subuh dia bangun early kerja juga, side hustles, which is okay. Dia kerja bangun subuh, nyampe kantor kerja lagi, sampai kantor kerja lagi, fisik lagi gitu, double fisik. Nah ada satu lagi staff gue itu dia kerja kantoran komputer, pulang kerja dia kerja physical activities. Nah ini gue cerita nih ke HR gue, jadi gue tanya gimana sih cara making money sebenarnya, that's the basics, how to earn income, gimana sih cara making money gitu. Kalau menurut gue nih, kita punya, we born with gift, kita dapat this perfect tools to generate income, dengan apa, otak, making money, terus mulut, dengan cara kita ngomong making money, itu kan sama ya, nyales contohnya. Otak itu adalah ya itu manajemen kayak atau apa kayak komputerisasi kayak physical, tangan, which is kita tangan, fisik, tenaga, dan kita kerja pakai mata misalkan, jadi 4 menurut gue tuh yang dipakai. Mata itu ngapain ya, kadang-kadang kayak kerja administratif itu kan kita cuma pakai mata ya, nggak pakai otak. Itu cuma yang penting teliti gitu, ketelitian itu yang dibayar gitu, dan semuanya itu pakai waktu. Nah gue itu punya prinsip that
kita manusia itu punya kapasitas. Oke, kapasitas di sini adalah kapasitas kita untuk bisa burn out. Burn out di sini gimana? Maksudnya lu nggak bisa generating income using one single capacity. Jadi lu misalnya lu mau pakai otak, oke, lu anak kreatif, siang kerja kreatif, malam kerja kreatif gitu, atau ada freelance on the weekend kerja kreatif juga gitu ya. Terus lu punya anak gitu misalkan, atau whatever it is, you have your personal life, biasanya akan easy burnout. Jadi yang terjadi dengan staff gue itu, yang pertama yang dia kerja otak dan otak, dia burnout. Nyampe kantor dia mostly kecapean, gak kuat, tidur, gak produktif waktunya. Oke, dia kerja double slow-nya. Oke, karena udah capek ya. Oke. Dan satu lagi staff gue yang double fisik. Double fisik itu apa? Dia kerja pagi udah kerja di pasar, maybe nyampe kantor kerja lagi yang fisik. Nyampe kantor dia burnout juga, which is dia nggak kuat lagi gitu loh, dia nggak kuat handle, which is udah nggak konsen, salah melulu karena mungkin ngantuk ya kan. Badan kita harus tidur, badan kita harus, dengan dia kurang tidur, mungkin dia ngurusin anak, dia punya family, dia have things to do, bla bla bla, dia burnout. Oke. Dan satu lagi staff gua, dia kerja komputer, kerja pakai mata, otak kadang-kadang, pulang dia kerja fisik. Dan ini anak fine aja gitu loh, ini anak fine aja, nggak ada productivity issue, dia enjoying it, dia having fun with it. Dan gue lihat, gue flashback ke diri gue sendiri, ke diri sendiri lah ya. Dulu gue juga hustle culture, maksudnya apa? Gue dulu triple job di sini adalah nggak triple job sih sebenarnya, 3 major activities lah di luar kehidupan ya. Jadi dulu kan gue kuliah, kerjanya 2 gitu, bahkan 3 tapi nyambil yang ketiga nih. Jadi kan kuliah kan intens ya, pakai brain, oke. Dan gue pulang kuliah itu harus belajar gitu, kalau nggak bisa kejar, oke. You cannot sacrifice that, oke. Lu nggak bisa tuh sacrifice itu, karena kalau lu kerja duluin duit dan kuliahnya dikesampingin, yang ada masuk lingkaran setan, kuliahnya nggak kelar-kelar. Karena lu busy making money, tapi yang ada kuliah lu ketinggalan, which is very bad, right? Oke. Dulu gue flashback ke diri gue sendiri. Terus waktu gue kuliah, gue kerjanya itu adalah supir. Supir itu kan kita cuma pakai mata ya, sama konsentrasi aja lah ya. Dan yang satu lagi itu gue adalah kerja physical activities. Physical activitiesnya itu adalah nyuci WC, toilet, oke. Nah, di situ tuh nggak ada yang kelas tuh, oke. Mata, brain, and then terakhir adalah physical, oke. Apakah gue burnout? Enggak burnout, oke. Dan satu lagi, gue kerja kantoran tapi seminggu sekali. Kerja seminggu sekali ini gue cuma ya coding lah ya, programmer's job, web development. Jadi nggak ada yang kelas tuh. Dari 4 aktivitas gue itu ya, yang kelas cuma sekolah sama kerjaan kantor lah ya, tapi kan itu cuma seminggu sekali. Jadi gue nggak berasa burnout for 4 years. Selama 4 tahun gue nggak pernah burnout. Balik lagi ke cerita staff gue yang tadi. Staff gue yang tadi itu, yang terjadi dengan yang komputer plus komputer dia hasilnya, dia nyaris gue pecat gitu loh, karena performance issue. Yang fisik itu juga karena ada performance issue, mau gue pecat juga gitu, karena nggak langsung gak becus ya gitu ya, oke. Akan tetapi yang komputer dan fisik, dia malah gue anggap performance-nya sangat baik.
dan I think baik gitu loh. Kenapa kok bisa begitu gitu ya, kok nanya kok gitu, sama-sama side hustle kok gitu. Nah, inilah yang menurut gua, if you wanna do side hustle, tolong understand this. Sadar kapasitas ini adalah misalkan lu kerjanya itu kuli gitu ya, kerjanya kuli, malam itu jadi cuma jadi tukang parkir boleh gitu kan, karena beda tuh, cuma pakai mata, satu pelototin woi gitu kan, satu lagi ya physical gitu ya, oke gua angkat gitu. Itu oke lah, fine gua. Tapi kalau lu siang jadi kuli, malam jadi kuli juga, most likely itu akan burn out, lu akan kecapean, lu akan stres, ya intinya nggak bisa lah ya. Okay. Dan di saat lu, misalkan lu anak kreatif, lu pagi bikin video, malam bikin video, no, itu juga akan burn out, most likely ide lu akan habis, lu akan stres, lu akan berasa hidup ini meaningless, gua kerja cuma demi duit gitu. Di saat lu libur, lu akan kecapean, sama capean total. Jadi kalau ditanya perlu nggak sih double job, triple job, loh menurut gua kenapa enggak ya, gitu. Double job, triple job itu baik kok, kalau memang mau maju dan mau double triple the experience dan money, silakan gitu, selama ada motivasinya, kenapa enggak gitu. Lakukan itu gitu loh. Kenapa, itu juga yang gue lakukan back then, itu gue double triple job, bahkan sampai sekarang gitu ya, gue masih melakukan itu, double job. Yang penting itu sadar that lu nggak bisa push satu indera kita itu untuk bekerja lebih dari 6-8 jam untuk terus seperti itu. Nah, tapi kan ada orang nanya, lah kan nggak semua orang kayak gitu, semua orang, kadang-kadang orang cuma bisa satu hal doang gitu loh. Atau misalkan kalian desainer gitu ya, kalian desainer, pagi siang sehari udah ngedesain, terus kalian freelance designs, oke. Ya itu capek ya, burn kita ya. Kita jadi, karena otak kita burnout, kita perlu tidur jauh lebih lama. Jadi gue nggak menyarankan itu untuk melakukan hal yang sama lebih dari your primary job. Kalau nggak dapat rezekinya gimana? Ya itu, upgrade your skills sih sebenarnya. Upgrade your skills, dan ya jangan malu ya. Contohnya itu misalkan adalah lu siang kerja kantoran, pulang jadi supir Grab gitu. Nah, that's fine, selama you do, ya namanya laki ya, you do what you gotta do, harus dilakukan ya lakukan aja, kenapa, nggak apa-apa kok. Motivasinya dari mana ya, motivasinya kan pasti dari diri sendiri, kebutuhan hidup, bla bla bla. Ya kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau ditanya, menurut gue nih side hustle itu perlu nggak, atau hustle culture itu baik nggak? Oh sangat baik dan sangat diperlukan sebenarnya, cuma balik lagi, cuma sadar kapasitas aja, harus ngapain, dan inderanya jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sama. Karena menurut gue, if you do the same thing, itu balance of life-nya itu hilang. Kadang kita perlu mikir, kadang kita perlu gerak, kadang kita perlu ngomong gitu loh. Kalau lu diem mikir terus, kreatif terus, atau lu gerak angkat terus, bonyok yang ada, bukannya apa gitu loh. Jadi conclusionnya apa sih hustle culture? Oh ya boleh dong, baik, sebenarnya baik, experience jauh lebih cepat, income jauh lebih banyak, kenapa nggak dilakukan gitu loh.